Salam jumpa sahabat delegasi dimanapun Anda berada. Pada hari ini kita kedatangan tamu, rekan-rekan pengacara yang sangat concern memberikan rasa keadilan kepada masyarakat, di mana ada masyarakat kita di Medan ini yang sedang membutuhkan layanan keadilan. Mereka adalah Pak Rio Koler Nebau. Selamat pagi, Pak. Oh iya, Pak Joni Adrian, Pak Joni, kemudian Pak Otto, Pak Otto, dan rekan-rekan lainnya ada Pak Erwin Haryanto dan Roger Manuel. Beberapa rekan-rekan ini adalah memberi layanan keadilan yang sangat diharapkan oleh masyarakat Sumatera Utara khususnya dalam memberikan kenyamanan, perasaan adil pada masyarakat. Beberapa hal yang perlu kita diskusikan nanti dalam kesempatan ini, mungkin bisa kita eksplor beberapa yang bisa kita sampaikan. Selamat pagi semuanya Bapak-Bapak. Pagi. Oke, kita mulai. Mungkin Pak Aryo ada hal yang bisa dikemukakan terkait dengan masalah Kaisar yang sedang viral sekarang ini, seorang anak yang sangat membutuhkan keadilan, yang dianya kelayakan pendidikan itu adalah usia pendidikan dasar 9 tahun itu kan wajib, namun beberapa hal yang membuat permasalahan ini yang harus kita ungkap lah. Jadi terima kasih Pak. Kami di sini juga terima kasih diundang bersama tim-tim kami dari kuasa hukum. Ibu Lucy Nancy Florida. Ibu Nancy Florida ini adalah orang tua anak yang sekaligus dari Kaisar Andrew Selvill Sinaga. Nah, kantor kami ini namanya Red and White. Beralamat di Jalan Bayangkara, nomor 369 J Kota Medan. Nah, kita lagi ke topiknya ini. Si Kaisar ini pertama dia sekolah tahun 2018 di sekolah Northern Green School. Northern Green School. Northern Green School yang beralamat di Jalan Babura Lama. Babura Lama itu dia masuk dari paling ujung. Babura Lama. Sewaktu si Kaisar ini sekolah mulai dari kelas 1 itu tidak pernah ada masalah terhadap sekolah ini. Baik melalui orang tuanya, baik melalui si Kaisar tidak pernah ada masalah. Tapi masalah itu hadir ketika si Kaisar dipukul sama teman sekelasnya yang bernama Hamed. Hamed ini adalah seorang warga negara asing. Warga negara asing dipukul si Kaisar. Nah, tapi tidak ada tanggung jawabnya dari si sekolah. Minimal memberitahu kepada orang tuanya bahwasanya si anaknya memang dipukul. Pemberitahuan itu hanya disampaikan kepada orang tuanya bahwa si anaknya sedang sakit. Nah, setelah dipukul, yang memukul teman sekelas. Iya, si Hamed yang dulu Pak. Jadi pada sebelum kita tangani ini, tanggal 25 November 2019. Jadi Ibu Lucy ini sudah datang sama kita 25 November 2019, setahun yang lalu. Setahun yang lalu deh ya? Iya, sudah panjang kali masanya. Nah, sudah setahun yang lalu. Dia ceritakan masalah dipukul, terus anaknya dipukul tidak ada tanggung jawab sekolah, terus masalah dia selalu, orang tuanya ini Ibu Lucy ini selalu dianggap oleh sekolah terlalu ikut campur kepada sekolah itu. Ya wajar lah, namanya juga orang tua. Dia kan pengen anaknya itu harus ada kepastian dan kejelasan. Di samping juga biayanya mahal. Dan sudah dilunasi. Sudah semua dilunasi. Sudah dilunasi Ibu Lucy. Udah Pak ya. 1 juta itu biayanya. Uang sekolah. Belum lagi uang bukunya, uang administrasi, berapa harus dikeluarkan. Si ibu ini sudah menyiapkan alat tulis, pulpen, pensil, penghapus, itu dari rumah. Nah, dari rumah sampai ke sekolah, dia nggak mau tahu lagi itu lengkap apa tidak. Tapi sampai di sekolah, tiba-tiba ada yang satu yang hilang, sehingga si anak ini tadi tidak fokus belajar.
Nah, sistem di sekolah ini rupanya Pak pakai buku komunikasi book. Namanya kalau disingkat sana kombook. Buku kombook komunikasi, buku komunikasi. Fungsinya apa? Supaya orang tua mengetahui apa perkembangan si siswa itu. Iya. Jadi setiap orang tua itu menerima perkembangan anaknya melalui buku itu, selalu ada yang sedikit masalah anaknya tidak memperhatikan pelajaran lah, yang suka jalan-jalan di ruangan lah, kan orang tua bertanya, kenapa anak saya bisa seperti itu? Nah, rupanya di si anaknya ini, namanya anak-anak takut lah menceritakan Pak. Dia kenapa kau bisa seperti ini? Nah, mak, penghapusku hilang. Terus ada lagi satu masalah, proyektornya rusak. Datang ngasih orang tua responnya, kalau memang rusak atau hilang penghapusmu, yaudah ntar mama aja yang bilang sama guru-gurunya biar diganti. Diganti untuk sementara, nanti datang mamanya bisa diganti penghapusnya itu Pak. Jadi jangan dipaksain, tidak ada alat tulis si murid itu kan ya. Oke Pak Rio, coba kita kembali pembicaraannya terkait dengan langkah-langkah, karena si anak sekarang ini posisinya sudah belajar tapi di tempat yang lain informasinya. Iya, informasinya dia sekolah sekarang sudah sekolah di Budi Murni 1. Sudah pindah atau bagaimana ceritanya? Statusnya numpang. Numpang belajar. Numpang belajar karena tidak ada kepastian dari pihak sekolah pertama. Sudah pindah. Jadi setelah kasus ini kita pegang Pak, pihak sekolah mengatakan kepada kita bahwa Ibu Lucy lah yang harus meneken. Membuat surat permohonan pindah agar sistem pendidikannya Dapodiknya data pokok pendidikannya bisa keluar dari sistem sekolah yang lama ke yang baru. Sepanjang ini nggak keluar, ini nggak akan bisa. Itu sudah dilakukan oleh Ibu Lucy. Ibu Lucy nggak mau. Karena kan kalau dia menaikkan itu berarti dia yang salah. Kalau dia menaikkan surat itu berarti yang salah pengambil. Jadi kan tidak mau minta pindah. Iya, tidak ada keinginan ya. Iya Pak. Sementara kita sudah datangi ke dinas pendidikan. Jadi sekarang dia di sekolah Budi Murni 1. Oke. Selanjutnya langkah hukum apa yang menurut Pak Nadia yang bisa dilakukan? Yang sudah dilakukan? Soalnya ini masih pendekatan ya. Ke dinas pendidikan pendidikan. Terus ke Kemenkumham, kemudian ke Dinas Perlindungan Anak, Perempuan dan Pemberdayaan Masyarakat. Nah, instansi pemerintah yang disebutkan tadi itu kan seharusnya DPRD Pak. DPRD Kota Medan. Itu kan sudah dilakukan bangunan komunikasi, Nah, respect mereka bagaimana responnya mereka? Kalau rapat, respon pertama memang bagus sih. Mereka mengundang para pihak mendengar. Tapi memang tuntutan dari klien kita tidak bisa dipenuhi oleh sekolah. Nah, tuntutannya tidak bisa dipenuhi. Contohnya itu tadi mengeluarkan dapodiknya, sementara undang-undang menurut versi mereka. Jadi posisi menggantung mas Kesar. Iya, menggantung. Tidak belajar di tempat yang lama, hanya belajar tumpang di tempat yang baru. Dan itu statusnya tidak jelas dapodiknya. Dapodiknya masih di sekolah. Berarti ini kan kita minta kepastian hukum dari pihak dinas pendidikan terkait masalah proses belajar mengajar si anak. Karena kita sudah baik lah Pak. Kita baik mediasi sebelum sampai ke pengadilan. Saat ini kan sudah sampai ke pengadilan. Tapi tidak ada itikat baik dari pihak sekolah. Makanya kita sampaikan langsung, ini muaranya langsung ke pengadilan. Pengadilan berarti sudah melakukan laporan polisi. Polisi sudah Pak, udah setahun. Udah tahun. Udah. Respon polisi gimana? Tahap ini masalah sudah sampai ke tinggal penentuan tersangka. Sudah naik ke penyidikan. Cuma sampai sekarang belum ada penentuan tersangka. Jadi bilang belum pas. Tapi kan persoalannya Pak bukan di situ. Bagaimana nasib anak ini? Nah, di mana dinas pendidikan? Kan sudah jelas undang-undang di. 1 tahun dia terkatung-katung pendidikan dia. Lalu undang-undang sistem pendidikan nasional mengatakan di situ undang-undang nomor 20 tahun 2003. Nah, orang bapak dari kantor hukum Red and White. Iya. Nah, langkah-langkah hukum apa yang akan dilakukan
yang sedang berjalan dan apa yang diharapkan? Yang sekarang ini sudah kita jalani adalah gugatan ke pengadilan. Gugatan ke pengadilan Di Medan itu gugatannya gugatan perbuatan melawan hukum. sudah dijadwalkan sidangnya? Sidang pertama itu tanggal 5 Januari 2021, Pak. Oh, baru yang akan datang? Iya. Dijadwalkan sidangnya. Panjang kan ini ya prosesnya? Ini cukup rumit, tapi rumitnya menyenangkan. Di satu sisi kita kadang ini kan atensi kita sangat penting sekali bagi kami. Kantor Hukum Red and White ini kan kita konsennya ke pendidikan anaknya. Iya, iya. Karena kan di dalam undang-undang dasar kan pendidikan anak itu sudah dicantumkan di dalam undang-undang. Iya. Makanya kita mengambil ini, kita respon terhadap Ibu Lusinya, orang tua Mas Kaisar, untuk kita membantu upaya hukum yang akan kita lakukan. Upaya hukumnya ya. Nah, Dan pengadilan sudah menjadwalkan ya, Pak? Sudah, Pak, 5 Januari 2021. Di situ tuntutan kita karena sekolah ini di bawah naungan yayasan, Iya. karena yayasan itu tidak sesuai dengan yang amanatkan undang-undang yayasan, kalau kita minta ke pengadilan supaya dibubarkan. Oh, ditutup sekolahnya, dibubarkan. Yayasannya itu. Ya. Kemudian si anak sendiri sekarang ini di mana apanya? Apa namanya? Kejiwaannya Bagus. bagus ya. setahun belakangan ini dia kejiwaannya si anak ya, kita katakan ya, karena sudah dia di sekolah baru, teman baru, jadi dia sudah Sudah bisa melupakan. menyesuaikan lah. Iya, sudah menyesuaikan lah. Karena itu harapan dia bisa berkumpul dengan teman-teman kan gitu. Iya, karena waktu yang kita datang, Nah. si anak kita lihat kondisi psikisnya atau jiwanya, si anak ini kayaknya trauma atau bertemu sama orang lain itu agak takut dia. Sebelum-sebelumnya. Sebelum-sebelumnya. Kita dapat dari kuasa hukum maunya pemerintah melihat. Iya. Setelah Kita pun kita tanya sama anak itu. Udah di mana kau sekolah? Di sekolah Budi 1, Pak. Oh, udah sekolah kok? Iya, Pak, tapi numpang. Oh. Dia sendiri jawab numpang. Iya. Kasihan banget, bahkan seorang anak bagaimana? Ya, ya pemirsa sekalian, kita berharap Dinas Pendidikan Kota Medan seharusnya proaktif untuk menyelesaikan permasalahan si Kaisar terkait dengan masalah pendidikannya. Karena tanggung jawab pendidikan itu sudah diatur dalam Undang-Undang Pendidikan Nasional. Jadi permasalahan Kaisar kita berharap itu bisa diselesaikan dan bisa ditemukan posisinya yang dengan hal-hal yang lebih baik lagi sehingga tidak ada yang dirugikan dalam hal ini. Kaisar bisa kembali sekolah. Nah, mungkin ada hal lain yang bisa diungkap, Pak? Oke, Pak. Jadi kami ini kan sangat peduli dengan anak ini, artinya juga kami peduli dengan pendidikan nasional. Artinya anak ini kan termasuk generasi penerus, generasi ke depan. Nggak tahu juga kita gimana nasibnya kalau sekolahnya nggak jelas. Padahal kemungkinan ke depannya ini bisa jadi pemimpin masa depan, Pak. Bisa jadi wali kota, presiden, atau hal-hal pejabat tinggi lah. Artinya pendidikan itu adalah nomor 1. Dan negara kita juga memberikan pendidikan dari APBN itu, Pak, 20%. Iya. Artinya kan berarti peduli amat negara ini sama pendidikan. Tapi di sistem ini sekarang yang kurang bagus. Iya. Nah, jadi artinya udah ada pengaduan ke dinas pendidikan, mereka seharusnya harus cepat respect. Dan anggota dewan juga sebenarnya udah harus cepat ini respect antara eksekutif dengan legislatif. Anggota dewan sebenarnya bisa panggil kepala dinas untuk menyelesaikan ini, bahkan wali kota juga supaya cepat menindak ini. Jadi sampai sekarang belum ada tindakan. Jadi kami dari tim Red and White artinya harus penuh hati, harus berjuang, Pak, supaya si anak ini bisa jelas statusnya. Iya. Nah, itulah dari kami, Pak. Jadi mungkin berikutnya bisa berhasil ya. Kita berharap agar Kaisar bisa menemukan posisi yang terbaik bagi dia, bisa penyelesaian masalah kependidikannya bisa diselesaikan proses sehingga tidak berlarut, dan kita berharap upaya-upaya hukum yang dilakukan oleh Red and White bisa berhasil dan proses ini bisa terlaksana. Ada closing statement yang bisa disampaikan baik pada pendidikan, kepada aparat hukum maupun pada pihak sekolah. Silakan Pak Rio. Jadi closing statement kita adalah kita minta kepada khususnya pemerintah
Karena Pemerintah dalam hal ini, ini kota dinas pendidikan, Dinas baik pendidikan. wali kota Medan maupun anggota dewan. ya, Ini walaupun sekolah swasta, ya, tolonglah bantu si anaknya supaya bisa sekolah. ya, Karena kasihan anaknya ini, anaknya sendiri sudah mengakui bahwa dia statusnya menumpang. Kita hanya sebagai kuasa hukum hanya bergerak mewakili kepentingan hukum si anak, ya, supaya kepentingan hukumnya, hak dasar fundamental hukumnya bisa dijalankan. Itulah kata mohon kepada pemerintah, siapapun yang mengurusi tentang anak ini supaya peduli, supaya anak ini. Gugatan sudah sampai, tapi tidak menutup kemungkinan ada perdamaian dari hal gugatan ini. Itu dari kami, Pak. Terima kasih. solusinya ke sana ya. Iya. Oke, pemirsa sekalian, sahabat delegasi, tadi kita sudah bincang-bincang dengan kantor hukum Red and White. Semoga manfaat daripada pertemuan ini bisa bermanfaat bagi kepentingan si Kaisar sebagai anak yang menjadi perhatian dari pencari keadilan. Terima kasih. Salam jumpa dari delegasi. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Yo. Oke.